Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sa'adatul Fatihah dengan NIM 220104010146. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test atau kuliah sejarah dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkyatul Hasanah Sos Emsos tentang mind mapping atau peta konsep. Berikut beberapa materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah, yang artinya pohon. Salah satu alasan terpilihnya kata ini karena sejarah mengandung konotasi genealogi, yaitu pohon keluarga yang merujuk pada asal-usul suatu marga. Dalam bahasa Arab, sejarah juga disebut tarikh, yang artinya penanggalan atau kejadian yang terjadi berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Orang Inggris menyebutnya history, yang berasal dari kata Yunani, historia. Historia yaitu ilmu untuk semua ilmu tentang gejala alam, baik yang disusun secara kronologi maupun tidak. Namun, seiring berkembangnya zaman, kata historia hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan yang disusun secara kronologis, terutama yang menyangkut perihal manusia. Dengan demikian, maka sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya menyeru, memanggil, mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ruang lingkup sejarah dakwah. Ruang lingkup sejarah dakwah melibatkan sejumlah aspek yang terkait dengan penyebaran dan perkembangan agama Islam. Berikut adalah beberapa ruang lingkup yang dapat ditemukan dalam sejarah dakwah. 1. Dakwah Rasulullah SAW. Dimulai dengan misi Nabi Muhammad untuk menyebarkan ajaran Islam di Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi. Dakwah Nabi juga melibatkan berbagai aspek, seperti penyebaran wahyu Al-Quran, pendirian masyarakat Islam, pembentukan sistem hukum Islam, dan pengorganisasian negara Islam pertama. 2. Perkembangan dakwah setelah Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Nabi, dakwah Islam terus berkembang di bawah kepemimpinan para khalifah dan tokoh-tokoh Islam. Periode ini melibatkan penyebaran Islam ke wilayah yang lebih luas, termasuk penaklukan wilayah-wilayah di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. 3. Dakwah di berbagai wilayah dunia. Ruang lingkup dakwah juga mencangkup penyebaran Islam ke berbagai wilayah dunia. Misalnya, dakwah Islam masuk ke Asia Tenggara melalui pedagang, dan penyebaran Islam di wilayah tersebut dilakukan melalui interaksi sosial, perdagangan, dan kegiatan dakwah tokoh-tokoh Islam. Demikian pula, Islam juga menyebar ke Afrika, Eropa, dan benua Amerika melalui perjalanan dan perdagangan, invasi, dan eksplorasi. 4. Perkembangan dakwah di era modern juga mengalami transformasi yang signifikan. Dakwah menggunakan media dan teknologi modern seperti internet, televisi, radio, dan media sosial untuk menyebarkan ajaran Islam secara global. Selain itu, gerakan dakwah juga terjadi di negara-negara non-muslim, di mana muslim melakukan dakwah kepada komunitas non-muslim dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang Islam. Fungsi sejarah dakwah. 1. Untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid. 2. Mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. 3. Menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar. 4. Mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. 5. Untuk memupuk semangat para dai. 6. Mengetahui sejauh mana dakwah Islam telah dapat mempengaruhi dan merombak jalannya sejarah atau telah berhasil menciptakan realitas sosio-kultural baru. 7. Memprediksi apa yang akan terjadi dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka penataan kehidupan masyarakat baru. Tentang sejarah dakwah dalam Al-Quran. Sejarah dalam Al-Quran adalah sejarah yang mengungkapkan tentang siklus kehidupan dan sunatullah yang tidak pernah berubah. Al-Quran selalu mengungkap pertarungan antara yang hak dan yang batil.
dalam Al-Quran banyak bercerita kepada kita tentang tingkah pola umat manusia terdahulu yang akhirnya mendapatkan azab dari Allah, dan bagaimana kiat-kiat para muslihun atau reformis pada zamannya untuk menyelamatkan masyarakat dari azab Allah. Jika Allah telah mendidik Nabi Muhammad dengan sejarah Nabi sebelumnya, maka penerus dakwah hari ini seharusnya lebih bersemangat untuk mengambil inspirasi dari dakwah mereka. Setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Kehidupan masyarakat Arab pada masa pra-Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Tatanan sosial dan akhlak tidak berjalan semestinya. Yang kuat senantiasa menindas yang lemah. Kaum wanita menjadi sasaran tindak kejahatan dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa itu. Kehidupan mereka belum teratur seperti sekarang. Perilaku masyarakat senantiasa bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala, dan kalau sudah jenuh, berhala itu pun diperjualbelikan. Menurut mereka, sikap kejujuran merupakan suatu keanehan bagi mereka. Sedangkan kemunafikan menjadi hal yang biasa, dan perzinaan, minum-minuman keras, berfoya-foya merupakan suatu kesenangan bagi orang-orang jahiliyah. Mencuri dan merampok merupakan bagian dari kehidupan mereka. Peradaban mereka sendiri tidak berkembang dan hidup dalam kebodohan. Keadaan semacam itu dapat diselamatkan dengan lahir dan tumbuhnya agama Islam di Jazirah Arab. Kondisi politik. Secara global teritorial, Arab merupakan negeri yang terletak di semenanjung Arab yang dikelilingi 3 lautan, yaitu Laut Merah di barat, Samudra Hindia di selatan, dan Teluk Persia di sebelah timur. Di bagian timur Jazirah Arab, dari kawasan Hiroh hingga Iraq, yang ada hanya daerah-daerah kecil yang tunduk pada kekuasaan Persia hingga datangnya Islam. Bagian utara Jazirah Arab sama dengan bagian timur, karena di daerah itu juga tidak ada pemerintahan bangsa Arab yang murni dan merdeka. Sementara itu, di tengah Jazirah Arab, di mana terdapat tanah suci Makkah dan sekitarnya, kaum Adaniyah menjadi penguasa yang independen, tidak dikuasai oleh Romawi, Persia, maupun Habasyah. Allah telah menjaga kehormatan tanah dan penduduk di sana. Bahkan, sejak masa imperialisme Barat yang menjajah dunia Islam, tidak ada yang bisa menguasai negeri suci ini karena Allah telah menjaga kesuciannya. Kondisi ekonomi. Perekonomian bangsa Arab secara umum tidak bermakna apa-apa kecuali negeri-negeri yang ada di daerah Yaman. Yaman adalah negeri yang subur, khususnya di sekitar bendungan Ma'rib, di mana pertanian maju secara pesat dan menakjubkan. Akan tetapi, mereka tidak bersyukur dan justru berpaling dari ketaatan kepada Allah. Karena kekufuran itu, Allah pun menghancurkan bendungan Ma'rib itu. Sementara itu, mayoritas kabilah Adnan tinggal di tengah gurun pasir dengan rumput yang sedikit untuk menggembala domba. Mereka hidup dari susu dan dagingnya, sedangkan kaum Quraisy yang tinggal di tanah suci mengandalkan perekonomiannya di berdagang. Orang-orang Quraisy ini hidup dalam kemakmuran, berbeda dengan kabilah-kabilah lainnya yang rata-rata hidup susah dan menderita. Kondisi sosial. Fase kehidupan bangsa Arab tanpa bimbingan wahyu ilahi dan hidayah sangatlah panjang. Oleh sebab itu, di antara mereka banyak ditemukan tradisi yang sangat buruk. Berikut ini adalah contoh beberapa tradisi buruk masyarakat Arab jahiliyah, yaitu perjudian atau maisir, minum arak dan berfoya-foya, nikah istibda, mengubur anak perempuan hidup-hidup, bertabaruj sebagai wanita, lelaki yang mengambil wanita sebagai gundik atau sebaliknya, prostitusi, fanatisme kabilah atau kaum, berperang, dan saling bermusuh-musuhan. Itulah beberapa tradisi buruk bangsa Arab sebelum Islam datang. Orang-orang yang merdeka lebih memilih berdagang, menunggang kuda, berperang, bersyair, dan saling menyombongkan keturunan dan harta. Sedangkan budak-budak mereka diperintahkan untuk bekerja yang lebih keras dan lebih sulit. Kondisi agama. Menurut Tahib Thahir Abdullah Mu'in, hakikat ibadah pendudukan Arab jahiliyah adalah hasil dari salah satu dua perasaan, yaitu perasaan manusia yang merasa bahwa ada kekuatan tersembunyi yang tidak dapat dikenal dan diketahui oleh manusia. Kekuatan itu yang menyebabkan bergerak dan berlakunya alam semesta ini dengan teratur dan harmonis. Perasaan yang salah terhadap sesuatu karena hanya berdasarkan kepercayaan panca indera saja, seperti perasaan terhadap salah satu kekuatan yang ada di alam ini. Perasaan inilah yang mendorong manusia ke arah kepercayaan yang salah. Tetapi meskipun salah, perasaan itu sangat membekas di dalam kehidupan masyarakat ketika itu. Bahkan bekas-bekas itu hingga kini masih terlihat di kalangan umat yang terbelakang.
Konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Tata cara dakwah Rasulullah. Dakwah yang dilakukan Rasul adalah dakwah pemikiran tanpa kekerasan. Rasulullah membangun kesadaran umat terhadap Islam dan membangun opini Islam di tengah masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat sidik, amanah, fatonah, tabligh, tawakal, ikhlas, sabar, dan istiqomah. Sifat-sifat ini ditambah dengan metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tanpa kekerasan menjadi kunci sukses dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Islam bisa diterima dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan oleh masyarakat Arab saat itu. Ada 3 tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1. Tahapan pembinaan atau pengkaderan. Tahapan Sakif. Tahapan ini dimulai sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul. Pada tahap ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pembinaan para kader dan membuat kerangka tubuh gerakan atau dakwah jamaah. Pada tahap ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat Rasulullah. Aktivitas pengkaderan ini dilakukan selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Beliau membina kaum muslimin generasi pertama dengan membangkitkan keruhanian dengan sholat, membaca Al-Quran, membina pemikiran mereka dengan memperhatikan ayat-ayat Allah dan meneliti ciptaan-ciptaannya, dan membina akal pikiran mereka dengan makna-makna dan lafaz-lafaz Al-Quran serta mafahim dan pemikiran Islam, dan melatih mereka untuk bersabar terhadap berbagai halangan dan hambatan dakwah, dan mewasiatkan pada mereka untuk senantiasa taat dan patuh sehingga mereka benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Rasul tetap merahasiakan aktivitas dakwahnya dan terus melakukan upaya-upaya pengkaderan dan pembinaan atau sakif hingga turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tahapan interaksi dan perjuangan politik. Tahapan tafaul. Memasuki tahap ini, mulailah terjadi benturan atau istihdam antara iman dengan kekufuran di masyarakat, pergesekan, ihtikak antara ide-ide yang benar dengan ide-ide yang rusak. Dan pada tahap ini dimulai juga orang-orang kafir Quraisy melawan dakwah dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dengan berbagai cara. Semua perlakuan itu justru hanya menambah kesabaran dan kesungguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah. Gangguan yang diterima Rasulullah dan para sahabat adalah hal yang wajar karena mengemban dakwah Islam, menyeru kepada ketauhidan dan meninggalkan penyembahan berhala serta meninggalkan sistem kehidupan jahiliyah yang rusak. 3. Tahapan penerimaan kekuasaan dan penerapan hukum atau tahapan istiqlam al-hukumi. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, para pemimpin dan mayoritas negeri telah siap menerima Islam sebagai pedoman hidup mereka. Sebuah peradaban yang berpijak pada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, standar perbuatan atau miqyasul a'mal dalam interaksi kehidupan mereka adalah halal haram, dan makna kebahagiaan, makna sa'adah mereka yaitu mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Rasulullah membangun dan mendirikan kehidupan dan masyarakat Islam dengan penerapan Islam secara menyeluruh. Metode dakwah Rasulullah. A. Metode personal. Metode ini muncul secara individual, yaitu antara da'i dan mad'u saling berhadapan secara langsung dan materi yang diteruskan langsung diterima, dan biasanya reaksi yang ditimbulkan oleh mad'u langsung diketahui. Metode ini pernah dilakukan pada zaman Rasulullah ketika berdakwah secara rahasia. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan di zaman era modern seperti sekarang ini perlu menggunakan pendekatan personal karena mad'u memiliki karakteristik yang beragam, dan disinilah letak fleksibilitas dakwah. Menyebarkan ajarannya, beliau mengambil langkah-langkah bertahap dalam pencapaian dakwahnya. Tahap-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Tahapan dakwah secara rahasia selama 3 tahun. Tahapan dakwah secara terang-terangan terhadap penduduk Mekah mulai tahun ke-4 kenabian sampai akhir tahun ke-10 kenabian. Tahapan dakwah di luar Mekah berlangsung dari akhir tahun ke-10 kenabian sampai hijrah ke Madinah. 2. Metode pendidikan. Pada masa Nabi, dakwah lewat pendidikan dilakukan dengan beriringan dengan masuknya Islam kepada para kalangan sahabat. Begitu juga pada masa sekarang ini, kita dapat melihat metode pendidikan teraplikasi dalam lembaga-lembaga pendidikan pesantren, yayasan yang bercorak Islam, ataupun perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat materi-materi keislaman. Metode pendidikan yang dilakukan Rasulullah dalam mendidik sahabat-sahabatnya melalui 1. Bercerita atau memberikan gambar ilustratif. 2. Menjawab pertanyaan yang diajukan para sahabat, begitu pula sebaliknya.
3. Menggunakan pengajaran yang variatif. 4. Memberikan keteladanan tentang pendidikan yang berempati. 3. Metode diskusi. Metode diskusi di era sekarang sering dilakukan lewat berbagai diskusi keagamaan. Dai berperan sebagai narasumber, sedangkan mad'u berperan sebagai audiens. Tujuan dari diskusi ini adalah membahas dan menemukan pemecahan semua problematika yang ada kaitannya dengan dakwah, sehingga apa yang menjadi permasalahan dapat ditemukan jalan keluarnya. Tanya jawab juga bisa mengasah dan menilai sejauh mana kemampuan nalar kritis seseorang dalam merespons dan memahami pertanyaan tersebut. 4. Metode penawaran. Salah satu falsafah metode yang dilakukan Nabi adalah ajakan untuk beriman kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Cara ini dilakukan Nabi dengan metode yang tepat, tanpa paksaan, sehingga mad'u ketika meresponnya tidak dalam keadaan tertekan, bahkan ia melakukannya dengan niat yang timbul dari hati yang paling dalam. Cara ini pun harus dilakukan oleh para dai dalam mengajak mad'unya. 5. Metode misi. Maksud dari metode misi adalah pengiriman tenaga para dai ke daerah-daerah di luar tempat domisili. Kita bisa mencermati untuk masa sekarang ini, ada banyak organisasi yang bergerak di bidang dakwah mengirimkan dai mereka untuk disebarluaskan ke daerah-daerah yang minim para dainya. Dan di samping itu, daerah yang menjadi tujuan adalah kurang memahami ajaran-ajaran Islam yang prinsipil. Metode misi juga kerap kali melakukan penugasan kepada para sahabatnya dalam proses belajar pembelajaran. Para sahabat yang dianggap sudah mahir dalam suatu hal dikirim untuk memberikan pengajaran kepada mereka yang belum tahu. 6. Metode korespondensi. Dalam proses penyampaian dakwah, terdapat berbagai macam metode yang digunakan. Satu di antaranya ialah dengan metode korespondensi dan jurnalistik. Korespondensi merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, ataupun pesan pada pihak lain. Dengan demikian, korespondensi membawa informasi, pernyataan, atau pesan kepada seorang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah kepada para penguasa melalui korespondensi atau surat menyurat secara langsung. Untuk melihat agama Islam, surat menyurat kepada para penguasa sekitar Jazirah Arab menjadi media dengan cara Nabi SAW berdakwah menyampaikan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Surat-surat Nabi untuk para penguasa disampaikan secara langsung oleh para sahabat pilihannya. Dakwah melalui surat ini dilakukan pada akhir tahun ke-6 Hijriah, sepulang Nabi SAW dari Hudaybiyah. Sejarah dakwah Rasulullah. Sejarah dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau ada yang membulatkannya selama 23 tahun dan terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Sebelum diangkat sebagai Rasul, Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro sampai suatu ketika memperoleh wahyu pertama berupa surat Al-A'laq ayat 1-5. 5 ayat tersebut diyakini sebagai pembukaan dari risalah penutup yang abadi. Dakwah Rasulullah di Mekah berlangsung sekitar 13 tahun, di mana wilayah Mekah kurang kondusif untuk mengembangkan dakwahnya. Karena selama 10 tahun pertama dari dakwahnya belum memperoleh kemajuan yang berarti, terutama dalam jumlah umat Islam. Pada sisi lain, dakwah di Mekah lebih menekankan pada eskatologis atau ketuhanan, karena masyarakat Arab pada saat itu belum mengesahkan Allah. Hal ini dibuktikan dengan penyembahan terhadap berhala yang berjumlah sekitar 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Permulaan dakwah Nabi Muhammad. Nabi diangkat menjadi Rasul ketika beliau berusia 40 tahun. Peristiwa ini terjadi pada bulan Juli tahun 610 Masehi, bertepatan dengan 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hiro di Jabal Nur sebelah utara Mekah. Rasulullah berdakwah di Mekah. Selama 13 tahun, Nabi berdakwah di Mekah. Beliau menerima wahyu secara berangsur-angsur. Surat-surat yang diturunkan di Mekah disebut surat Makkiyah, yang meliputi 89 contohnya seperti surat Al-Fatihah, Al-Kahfi, Maryam, dan lain-lain. Rasulullah berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Nabi Muhammad melakukan dakwah atau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun lamanya, mulai dari tahun pertama kenabian hingga turunnya surat Al-Hijr ayat 94, karena surat Al-Hijr ayat 94 mengandung perintah agar Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Rasulullah SAW kemudian mendapatkan perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau
tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Menurut buku pendidikan agama Islam yang disusun oleh Bahrul Ilmi, setidaknya ada 4 substansi dakwah pada periode Madinah. Keempatnya adalah pembinaan akidah, ibadah, dan muamalah kaum muslim. Pembinaan ukhuwah atau persaudaraan untuk menyatukan kaum muslim. Pembinaan kader-kader perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah dan memetakan pertahanan dan sosial untuk menjaga stabilitas Madinah. 1. Membangun masjid sebagai pusat kegiatan. 2. Melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah selama dakwah di Madinah. 3. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. 4. Membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Faktor penyebab hijrah. Hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin ini bukan tanpa alasan. Ada berbagai faktor yang menjadi pemicu untuk melakukan hijrah. Pertama, karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Begitu Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terbuka, berbagai ancaman mulai diarahkan kepada beliau dan orang-orang beriman yang mengikutinya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW senantiasa berpikir untuk mencari perlindungan di luar Mekah, sehingga terjadilah hijrah kaum muslim ke Habasyah, Taif, dan kemudian ke Madinah. Kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah, sehingga memungkinkan Rasulullah SAW berdakwah dengan leluasa. Ketiga, para pembesar kaum Quraisy dan sebagian besar masyarakat Mekah menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta, sehingga mereka tidak mempercayainya. Dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendahuluan sekitar Futuhat Islamiyah. Setelah Rasulullah wafat, amanah dakwah berpindah kepada para sahabat. Islam tidak mati dengan wafatnya Rasulullah, karena sebelum wafat, beliau telah meninggalkan kader-kader yang tangguh yang siap mengusung ajaran Islam. Para sahabat mengerahkan segenap potensi mereka, baik tenaga, harta, bahkan jiwa mereka untuk menyebarkan Islam. Upaya para sahabat dan generasi selanjutnya dalam menyebarkan Islam dalam bentuk perluasan wilayah dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah Futuhat Islamiyah. Sejarah mencatat bahwa tersebarnya Islam sangat terkait erat dengan zaman, tersebarnya akhlak yang mulia dan hukum yang tegak. Setiap muncul khalifah yang adil pada saat itu, banyak orang yang menganut Islam, sebagaimana yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan masa persebaran wilayah Islam. Ketaatan Umar bin Abdul Aziz dengan ajaran Islam dan praktik kekuasaannya yang mengikuti jalan Khulafaur Rasyidin mempunyai pengaruh besar terhadap minat orang untuk masuk Islam. Beliau selalu tidur telat untuk kemaslahatan rakyatnya, memikirkan kesejahteraan pegawainya, berlaku adil terhadap ahli zimah, mengembalikan hak-hak orang yang terzolimi, memecahkan problematika ekonomi dan sosial masyarakatnya, dan menjadi pelopor penegakan syariat lingkungan pemerintahannya. Dari wilayah Maroko, gubernurnya yang bernama Ismail bin Abdullah Al-Muhajir berhasil dalam menyebarkan Islam ke seluruh kawasan Maroko dan menguasai Afrika bagian utara. Perkembangan ilmu pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan ilmu ke daerah sekitar Mekah dan Madinah sudah dimulai sejak periode Rasulullah sebagai tenaga pendidik di perkampungan. Di antaranya adalah Raji' yang dikirim ke Adwal dan Qoroh dengan tugas mengajarkan penduduk ajaran-ajaran Islam. Utusan ini melibatkan 10 orang sahabat, tetapi dalam perjalanan mereka dihadang oleh Bani Lihyah lalu dibunuh. Hanya 2 orang yang selamat dari pembunuhan, tetapi mereka ditahan, dijual kepada Quraisy, lalu mereka dibunuh di sana. Pada masa pemerintahan Umar, beliau mengutus seorang utusan yang bernama Abu Sufyan dengan tugas mengajarkan Al-Quran kepada penduduk perkampungan. Barang siapa yang buta huruf Al-Quran akan dikenakan sanksi cambuk. Kebijakan Umar dalam pemerataan pendidikan agama diserahkan kepada masing-masing gubernur. Ciri-ciri umum dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Kader-kader terbaik Rasulullah telah memimpin pemerintahan Islam selama 30 tahun. Kekuatan iman yang ada di dada mereka menciptakan motivasi yang kuat untuk melakukan aktivitas dakwah keluar Jazirah Arab. 2. Sarana terbesar dakwah masa ini, kurang lebih 30 tahun, adalah pemerintahan dan kekuasaan. 3. Futuhat Islamiyah yang dilakukan oleh para sahabat selalu diikuti perluasan pemikiran Islam. 4. Kesibukan kaum muslimin membuka wilayah dakwah baru tidak membuat mereka lupa memelihara dan mengembangkan pemikiran Islam. Di antara gerakan pemikiran yang paling menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah
1. Menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. 2. Memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. 3. Keseriusan mereka untuk mencari dan mengajarkan ilmu dan memerangi kebodohan berislam pada penduduk negeri. 4. Sebagian orang yang tidak senang dengan Islam, terutama dari pihak orientalis abad 19, banyak yang mempelajari fenomena futuhat Islamiyah dan menafsirkannya dengan motif bendawi. 5. Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, antara dai dan panglima. Kondisi ini berlangsung sampai akhir masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Masalah dakwah tidak ditekuni oleh orang tertentu, tapi masuk dalam tugas yang lain, seperti ta'lim, tahfiz Al-Quran, mengumpulkan zakat, melakukan kodok, memberikan fatwa, dan tugas penting lainnya. Unsur-unsur pendekatan dakwah pada Khulafaur Rasyidin. Struktur dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin meliputi unsur-unsur dakwah sebagai berikut. A. Dai. Pengganti Rasulullah SAW adalah Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat Nabi ini berperan sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus berperan sebagai seorang khalifah. B. Mad'u. Kondisi Mad'u pada masa Khulafaur Rasyidin adalah bersifat ijabah, karena pada masa Rasulullah sudah banyak orang yang memeluk agama Islam. C. Materi. Materi yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah akidah, syariat, dan muamalah. D. Metode. Secara umum, metode pengembangan dakwah yang dilakukan Khulafaur Rasyidin yaitu: pertama, konsolidasi dalam pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya kaum muslimin. Hal ini dilakukan melalui pengiriman dan penyebaran para cendekiawan sahabat. Dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Pemikiran dan peradaban pada masa dinasti Umayyah. Dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah mengacu pada upaya dan aktivitas penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada periode kekuasaan dinasti Umayyah. Daulah Umayyah merupakan kekhalifahan yang berkuasa dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi, dengan pusat pemerintahan utama berada di Damaskus, Suriah. Adapun sumbangsi pemikiran yang menghiasi kemajuan peradaban yang dicapai oleh dinasti Umayyah selama 89 tahun berkuasa adalah sebagai berikut. A. Bidang politik atau pemerintahan. Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang baru untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Salah satunya adalah dengan mengangkat penasehat sebagai pendamping khalifah dan beberapa orang Al-Kutab untuk membantu mereka menjalankan tugasnya. Al-Kutab ini meliputi A. Al-Khatib Al-Rasail, B. Al-Khatib Kharaj, C. Khatib Junubi, D. Khatib Al-Qudat. B. Bidang keagamaan. Pada pemerintahan dinasti ini terbuka peluang untuk berkembangnya berbagai aliran yang tumbuh di kalangan masyarakat, meskipun aliran tersebut tidak dikehendaki oleh penguasa waktu itu. Aliran-aliran tersebut diantaranya adalah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan yang lainnya. C. Bidang ekonomi. Dengan meluasnya wilayah kekuasaan dinasti Umayyah, maka perdagangan juga semakin meluas. Praktik-praktik perdagangan merambah sampai daerah Tiongkok dengan barang-barang seperti sutra, keramik, obat-obatan, dan wangi-wangian sebagai komoditasnya. Lalu meluas ke belahan negeri timur dengan rempah-rempah, bumbu, kasturi, permata, logam mulia, gading, dan bulu. Keadaan ini membuat kota Basrah dan Aden menjadi pusat perdagangan yang ramai. Dengan ramainya perdagangan tersebut mendorong kemakmuran masyarakat di sektor industri. D. Bidang ilmu bangunan. Dinasti Umayyah mencatat suatu pencapaian yang bernilai seni budaya di Yerusalem sebagai monumen terbaik yang hingga sekarang dikagumi orang. Bangunan masjid dan gedung-gedung sipil yang arsitekturnya berpaduan Persia, Romawi, dan Arab. Misalnya, Muawiyah membangun Istana Hijau di Miata pada tahun 704 Masehi. Walid I membangun Masjid Damaskus yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Bidang sosial. Khalifah Abdul Al-Malik dan Al-Walid bin Al-Malik membangun panti-panti untuk orang cacat serta membangun jalan-jalan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lainnya, pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid yang megah. Semua pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan humanis ini digaji tetap oleh negara. F. Bidang militer. Pada masa dinasti Bani Umayyah, organisasi militer terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan kepolisian.
Organisasi militer ini ditujukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas seluruh wilayah tersebut yang sudah semakin berkembang. G. Bidang pendidikan. Pada periode dinasti Bani Umayyah, terdapat dua jenis pendidikan yang berbeda sistem dan programnya, yaitu pendidikan khusus dan pendidikan umum. Pendidikan khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan dan diberikan bagi anak-anak khalifah dan anak-anak atasannya. Kurikulumnya bertujuan untuk memperoleh keterampilan untuk mengendalikan pemerintahan atau hal-hal yang ada berkaitan dengan keperluan dan kebutuhan pemerintahan. Konsep dasar kebijakan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dapat dilihat pada pidato pertamanya sehari setelah ia dilantik sebagai khalifah. Sesungguhnya aku berpesan kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan, serta meninggalkan segala sesuatu yang menjauhkan kalian dari ketakwaan kepadanya. Berbanyaklah mengingat kematian karena ia merupakan pemutus segala kenikmatan. Maka persiapkanlah diri untuk menghadap kematian dengan sebaik-baiknya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut. A. Sumber hukum kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Dalam menentukan kebijakan negara, Umar selalu mengacu atau merujuk kepada sumber-sumber hukum seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Peninggalan hukum Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan ijma ulama. Ijma dilakukan dengan cara mengumpulkan keputusan-keputusan hukum para ulama terdahulu dan bermusyawarah dengan ulama-ulama yang masih hidup pada zamannya. Dalam melakukan ijtihad, Umar bin Abdul Aziz menghormati ijtihad para ulama meskipun hasilnya bisa saja bertentangan dengannya. Hal itu dilakukan untuk dapat merangkul semua golongan dan mempersatukan umat. Beliau menjadikan musyawarah dengan ulama sebagai salah satu cara mengontrol pemerintahannya agar selalu berjalan dalam batas-batas yang telah ditetapkan syariat. B. Kebijakan keuangan Umar bin Abdul Aziz. Dalam bidang keuangan, Umar melakukan reformasi menyeluruh dan pengelolaan keuangan negara secara total, yaitu dengan menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan khalifah sebelumnya, baik dari segi pengelolaan pemasukan dan pengeluaran maupun pembenahan administrasi negara secara adil dan transparan. C. Pembenahan pengelolaan keuangan negara. Umar mewarisi pengelolaan keuangan yang telah jauh menyeleweng dari syariat Islam yang dilakukan oleh para pendahulunya. Umar memandang bahwa pembenahan secara lebih mendasar adalah pilihan utama yang tidak dapat dihindari. Maka beliau menyuruh seorang untuk mencari jurisprudensi milik kakeknya Umar bin Khattab, kemudian menjadikannya sebagai dasar awal kebijakan-kebijakan pemerintahannya yang pastinya dengan beberapa perubahan sesuai kebutuhan pada zaman itu. Untuk menghindari kecurangan dan penyimpangan jabatan karena gaji yang tidak mencukupi, Umar mengambil kebijakan dengan menaikkan gaji para pejabat. D. Kebijakan di bidang politik dan pemerintahan. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang administrasi kepemerintahan menitik beratkan pada dua karakteristik. Pertama, menjamin keamanan bagi rakyat. Demi mewujudkan perdamaian dan keamanan, ia meninggalkan kebijakan-kebijakan pendahulunya yang memfokuskan pada perluasan dan penguasaan negara. Kedua, demi mewujudkan keamanan dan ketertiban, baik ia pribadi maupun kebijakan pemerintah yang netral dan berada di atas golongan, ras, dan suku, Umar bin Abdul Aziz mencurahkan untuk membangun, mengislamkan negara dan rakyat, daripada memperluas serta mengumpulkan kekayaan, akan tetapi tidak melakukan pembangunan, menegakkan hukum, dan menjaga keadilan. E. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Pada zaman Muawiyah, belum ada lembaga pendidikan formal. Putra-putri khalifah disekolahkan di Badiyah untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih dan murni serta puisi-puisi Arab. Sedangkan pendidikan formal baru muncul di Kufah dengan nama Kutab yang dirintis oleh Al-Dohaq. Sekolah dasar ini diberikan secara gratis untuk masyarakat. Analisis terhadap kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui teori double movement. Secara konseptual, yang digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai pondasi pemerintahan adalah menjadikan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah yang merujuk pada Al-Quran, As-Sunnah, keputusan Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan juga ijma ulama. Hal itu dituangkan dalam beberapa kebijakan yang beliau buat selama menjabat sebagai khalifah, seperti bidang keuangan negara, politik dan pemerintahan, dan ilmu pengetahuan. Kalau kita cermati secara historis, beberapa kebijakan yang dikeluarkan Umar bin Abdul Aziz sudah sangat tepat pada masa itu, karena tidak sedikit dari ahli sejarah yang mengapresiasi dan mengakui kontribusinya dalam melakukan revolusi dan reformasi birokrasi untuk mengarah kepada kesamaan hak dan kewajiban, persatuan, kemakmuran, humanis, dan sistem pemerintahan yang sehat. Pada area sekarang,
dan yang akan datang. Kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz akan tetap relevan dan cocok untuk diterapkan karena bersumber kepada Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman, apalagi dengan munculnya isu-isu global dan realitas yang terjadi pada masa sekarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.